Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa iman kamilah yang menyelamatkan kami. Semoga iman kami tumbuh, berkembang, dan mendalam. Sehingga percaya bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu demi kebaikan kami semua. Seperti wanita Syarofenisia, orang kafir itu sangat percaya bahwa Yesus dapat mengusir setan dari anaknya yang ia mohonkan Tuhan menjamah dia. Bantu orang-orang yang berdoa bagi orang-orang yang dikuasai atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kisah tentang wanita Syarofenisia, orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Yahweh, yang datang, yang tersungkur di depan Yesus, yang mohon supaya Yesus menjamah anaknya yang kerasukan setan bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya begitu tak berdayanya ketika anak mungkin kerasukan, dikuasai oleh iblis, dan tak berdaya sedikit pun. Dan nampaknya Yesus menolak permintaan si ibu ini dengan mengatakan, biarkanlah roti itu dimakan oleh anak-anak dan tidak layak diberikan kepada anjing. Kata-kata Yesus ini seperti kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menuduh bahwa wanita Syarofenisia itu sebagai anjing yang tak layak dan tak pantas dianggap haram. Tapi meskipun diperlakukan demikian, dia tetap mempunyai iman yang kuat dengan mengatakan, remah-remah dari anak yang makan roti itu pun jatuh ke bawah dan dimakan oleh anjing. Dan Yesus tetap mengimani orang yang wanita itu yang meski katakanlah semacam dihina, diejek sebagai keturunan anjing, tapi dia mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi, mempunyai dan tidak tersinggung, tapi justru terus meminta dan meminta dan memohon dan memohon. Dan ini saya kira iman itu seperti itu. Kita seringkali merasa bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa. Dan kita mudah putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, apakah engkau, adakah, tidakkah engkau melihat anakku, adikku, saudaraku yang mengalami hal yang demikian? Dan itu nyata, dan itu adalah pengalaman manusiawi kita semua yang ada di Indonesia ini, di Jawa ini. Mungkin orang tidak dikuasai sehingga kerasukan iblis, tapi dipengaruhi pikiran, perbuatan, tindakan yang aneh, yang nampaknya tidak pas gitu loh. Ya, dipengaruhi. Dan bahkan dikirim supaya kelihatan sehat, supaya sakit. Dan sakitnya kelihatan normal, biasa begitu aja. Tapi entah sakit jantung, entah sakit stroke, entah sakit apa. Dibuat menderita oleh kuasa-kuasa yang kegelapan seperti itu. Saudara, bagi saya pengalaman wanita Syarofenisia ini merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan dunia kita. Dan Yesus menguji. Tetapi apakah kita punya kreativitas dan tidak tersinggung dan tidak marah meskipun sepertinya tidak dikabulkan. Tetapi kita lihat kemudian Yesus, imanmu menyelamatkanmu. Dan sekarang ini juga kuasa iblis itu lepas dari anak itu. Saudara, mengagumkan ya, bahwa kuasa Yesus yang luar biasa. Bahkan dia tidak lihat anak itu di mana, tetapi kuasa Yesus itu memancar. Ya, dan itu sesuai dengan keteguhan iman kita. Jadi disitulah kita melihat bagaimana suatu perubahan dari fokus kepada diriku sendiri, kepada permohonanku,
kepada Allah, kepada Yesus yang berkehendak. Yang berkehendak untuk membebaskan dan menyelamatkan. Saudara, luar biasa. Mari kita mohon rahmat di tengah segala penderitaan kita, entah seperti wanita itu yang sudah bertahun-tahun dikuasai oleh kuasa kegelapan atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan atau berbagai macam penyakit apapun. Jangan pernah kita menjadi putus asa, stagnan, mandek, marah, kecewa pada Tuhan. Mungkin kita harus mencari cara lain, mencari alternatif lain, bukan mencari alternatif di luar Kristus, bukan. Tapi ya mungkin kita harus berpuasa. Mungkin kita harus doa syafaat terus-menerus. Mungkin kita harus bangun jam 3 pagi, mungkin kita harus bangun jam 12 malam untuk melawan peperangan rohani ini. Ya. Jadi itu yang Tuhan ajak kepada kita. Jadi Tuhan sebetulnya ingin membuat kita prihatin, membuat kita tergerak hatinya untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang mungkin sudah dipengaruhi atau mungkin sudah, katakanlah dalam bahasa kita, sukmanya diambil dan dikurung oleh orang tersebut sehingga dia tidak dapat berdaya lagi. Seperti lumpuh gitu, seperti 4 orang yang menggotong seorang lumpuh ditaruh di depan Yesus, bahkan harus melubangi atap rumah supaya bisa berada di tempat Yesus. Karena ada sesuatu yang nekat, yang sesuatu yang gerakan batin yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Saudara, semoga Anda yang mendengarkan video saya ini, yang mungkin merasa diri sendiri atau orang di sekitar Anda atau saudara-saudari Anda yang mengalami seperti ini, dikuatkan, diteguhkan. Dan jangan mudah putus asa, percayalah pada waktunya Tuhan akan membebaskan Anda atau orang yang Anda doakan dari kuasa-kuasa yang bukan dari Allah sendiri. Percayalah Yesus berkuasa atas kuasa manapun. Di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi, di gunung, dimanapun. Tak ada yang tidak bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ketika kita menyebut nama Yesus, ketika kita menyebut nama Roh Kudus, ketika kita menyebut nama Bunda Maria, mereka lari tunggang langgang. Asalkan kita ucapkan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Semoga Anda dan saya dan semua orang yang mendengarkan YouTube ini diberkati, dibimbing, dituntun, dan dibebaskan dari segala kuasa manapun. Karena darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus menyucikan darah dan air kita dan melepaskan dari sudut-sudut hati kita dimanapun dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.